Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah. Wa ba'du fal insanu laysa yashrufu illa bima yahfaduhu wa ya'rifu. Idza kana hamil qur'ani ashrafal ummati ulil ihsani wa innahum fin nasi ahlullahi wa inna rabbana bihim yubahi. Qala fil qur'ani anhum wa kafah bi annahu awrathahu man istara. وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يؤطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يقصيان. Ikhwatillah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita berjumpa kembali dalam program Wismaku, Wisma Quran, Aksi Insan Nusantara, dalam program mingguan, kajian virtual, ngaji metode talqin, mentalkinkan bacaan, kemudian juga kita memahami maknanya dan mentadaburinya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah menyelesaikan talqin dan tafsir serta tadabbur basmalah, apa itu makna ba dalam bismi dan seterusnya sudah kita bahas, dan pada malam hari ini kita akan lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat kedua dari suratul Fatihah. Mungkin ada rekan-rekan yang baru gabung tidak ikut dari edisi perdana, bahwa kajian ini kita awali dengan pembacaan ayat-ayat, mentalkinkan secara umum, dan kemudian akan kita jelaskan makna-makna setiap ayat yang kita baca dan kita hafalkan. Tentu kalau Fatihah sudah hafal semua, tinggal bagaimana nanti meluruskan bacaan-bacaan yang perlu kita luruskan dan juga memahami makna yang terkandung pada setiap ayat yang terdapat pada surat Al-Fatihah ini. Nah, selanjutnya nanti ada sesi yang bersama-sama kita mengaji bareng ya, dengan mengikuti talqin, dan kita ulang-ulang, dan nanti ada sesi setoran dan tanya jawab. Silakan bertanya nanti melalui chat atau di dalam grup. Kalau memang di dalam grup kita tidak buka ini ya, interaksi, karena memang hanya untuk memudahkan informasi saja. Jadi hanya admin yang bisa mengakses, supaya kita tidak banyak grup yang mungkin tentu saja semua punya sekali banyak grup WA. Jadi grup WA hanya berisi informasi dan hanya bisa diisi oleh admin saja. Jadi pertanyaan nanti silakan di chat saat kajian. Ya. Baik, kita akan kembali mengaji. Saya akan talqinkan surat Al-Fatihah secara utuh, kemudian nanti akan kita tekankan pada ayat yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, pada kajian sebelumnya kita sudah membahas ta'awud dan basmalah, baik dari aspek bacaan dan juga makna yang terkandung pada kalimat ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Hingga kali ini nanti pembahasannya mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Baik rekan sekalian, nanti sampai sekitar setengah jam kurang lebih kami akan membacakan secara umum. Nanti kita akan bareng-bareng dan nanti admin akan men-unmute ya, mempersilakan nanti bisa keluar suara. Nah, untuk pertama ini kita dengarkan saja dulu. Baik, terima kasih Mas Fikri sebagai host dan admin program Wismaku ini. Kita mulai semua.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ada dua bacaan dalam riwayat Hafs an Asim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Nanti kita akan urai kalau kita sudah sampai pada pembahasan ayat ketiga. Kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini tidak ada wakaf ya. Bagaimana kalau kita nggak keluar nafas? Umumnya kita sering mendengar bacaannya ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti. Kemudian dilanjut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu ini tidak tepat berdasarkan riwayat Hafs an Asim ini Abi Najud Al-Kufi, karena dalam qiraah Al-Kufah Al-Kufiyun itu tidak ada waqaf. Suara tidak keluar, Mas. Suara keluar nggak? Oke, keluar ya. Terima kasih. Ada tadi chat yang suara nggak keluar. Saya ulangi lagi. Keluar ya. Jadi tidak ada wakaf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tanpa wakaf. Nah, kalau nafas kita tidak mampu, maka kita baca begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ulangi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, nanti masing-masing ayat akan kita ulang-ulang lebih banyak dan akan kita baca bersama-sama. Selanjutnya nanti para peserta bisa store bacaan. Saya akan membahas ayat kedua, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan mulutnya tertutup. Alhamdulillah, tidak. Banyak orang yang sengau, jadi seperti ada gunahnya. Pertanda bahwa tidak ada gunah itu ketika hidung kita tutup, tidak ada masalah. Tapi kalau alhamdulillah, itu ada suara dari yang keluar dari hidung, itu keliru. Kalau kita baca ditutup hidung maupun tidak sama. Dan membuka, ya. Beda dengan
ketahuan. Jadi alhamdu al a a a a. Jadi tidak ada suara sedikit pun yang keluar dari hidung karena a, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat kedua yang sebenarnya sudah kita talqinkan pada basmalah. Nanti akan saya urai dua ayat ini sebelum nanti kita akan bersama-sama membaca, dan nanti silakan store bacaan, dan juga nanti silakan bertanya tentang hal-hal yang terkait dengan Al-Quran, tafsirnya, dan seterusnya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Beberapa kekeliruan dalam membaca Al-Quran, baik basmalah atau yang ayat ini, seringnya memanjangkan mad tabi'i, ya. Ma ar-rahma itu hanya dua ketukan, ya. Jadi ar-rahmanir-rahim itu sering terjadi. Kayak orang baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini keliru. Ya, karena haknya hanya dua harokat, dua ketukan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebatas itu. Bukan bismillah. Nah, ini tiga harokat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dua. Manirrahim. Himnya bisa dua, bisa empat, bisa sampai enam. Ya, kita memilih untuk pentalkinan ambil empat. Tapi biasanya nanti kalau kita membaca Al-Quran untuk murojaah, ya kita bisa menggunakan dua harokat saja. Ya, karena terlalu panjang biasanya orang pengen cepat-cepat untuk bisa menyelesaikan. Baik, saya ulangi. Ar-Rahmanir-Rahim. 4 ya. 2 dan 4. Man, 2, him. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. A itu mulutnya dibuka ya, A. Ya, jangan A. Nah, ini kalau nggak dibuka penuh, suaranya keluar dari hidung. Ya, nanti ada unsur dengung. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Saya ulang dua ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik, saya akan jelaskan makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, kita sering mendapatkan terjemahan, kok ada segala, itu apa? Dari mana kata-kata segala? Yang kalau kita sedikit tahu bahasa Arab, segala itu kulun, jami'un, ya, sairun. Jadi sesungguhnya ada keluar kata segala itu diambil dari makna alhamdu, yang artinya al-lil istighraq. Istighraq itu secara harfiah menenggelamkan. Jadi seluruhnya kena semuanya. Makanya muncul seluruh, segala, ya, segala puji, ya, bagi Allah atau milik Allah. Jadi munculnya kata segala, seluruh, itu dari kata al itu. Lamut ta'rif yang memiliki fungsi lil istighraq dalam bahasa Arab. Sehingga artinya segala, alhamdu itu pujian, ya,
alhamdu sama dengan as-sana'u, artinya pujian. Nanti para ulama nanti ada yang membedakan dari kata astana atau dan alhamdu. Tapi nanti dalam penjelasan alhamdu itu yuk asana. Asana itu ya pujian atau sanjungan. Ya. Ada juga asyukru, ya, yang memiliki makna yang juga sama, artinya pujian. Imam As-Sa'di memberikan arti alhamdu itu dengan as-sana'u 'alallahi bi sifatil kamal, yaitu pujian terhadap Allah dengan kesempurnaan sifat, dengan sifat-sifat yang sempurna, wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal adli, ya, dengan segala perbuatan Allah yang berkisar antara karunia dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuhi. Maka Allah itulah pemilik pujian yang sempurna dengan seluruh bentuknya. Ya, itu alhamdulillahi, milik Allah. Lam itu lil milki, lillahi. Jadi hakikatnya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti kita ini tidak ada apa-apanya. Ya, kalaupun dikasih kemuliaan dengan harta, hakikatnya itu pinjaman Allah, maka kita menyebut alhamdulillah. Yang sejatinya berhak mendapatkan pujian itu hanya Allah. Ya, qadarullah, kita dimuliakan Allah dengan harta misalkan. Karena dalam hidup ini ya tabiat manusia itu ya untuk menghargai orang yang memiliki kelebihan, baik harta atau hal-hal yang lain, pendapatan, kedudukan, termasuk juga ilmu, termasuk juga nasab. Ada yang kemuliaan itu nanti bisa hilang, kaya ketika miskin udah nggak dihargai. Tapi kalau iman, ya kaya miskin tetap dimuliakan. Ya. Jadi ketika seseorang dianugerahi kelebihan oleh Allah, ilmu misalkan, alhamdulillah, ya, karena ilmu dari Allah. Harta juga pinjaman dari Allah. Begitu juga karunia-karunia lainnya. Maka kita selalu ucapkan alhamdulillah. Segala pujian itu hakikatnya milik Allah. Kalau seseorang diberi pujian oleh orang lain, artinya dia mendapat anugerah dari Allah SWT, dan dia harus menyandarkan segala kebaikan itu kepada Allah. Maka kita mendapat nikmat, ya, rasa syukri, ya, itu adalah alhamdulillah, ya. Wujud kesyukuran itu alhamdulillah. Kemudian Rabbil Alamin itu sifat dari Allah, maka dibaca Rabbi, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu secara bahasa artinya pemilik, pencipta, pemelihara. Maka Syekh As-Sa'di dalam tafsirnya menjelaskan ar-Rabb huwal murabbi jami'al alamina. Rabb itu adalah murabbi. Murabbi itu pemelihara, pendidik. Ya, makanya ada tarbiyah. Nah, tarbiyah itu pendidikan, itu dari akar Rabb. Nanti dari bahasa Arab kita kenal, nanti ada tarbiyatud dawajin. Tarbiyatud dawajin, dawajin dajjajah. Artinya apa? Pemeliharaan ayam, peternakan ayam. Dalam bahasa Arabnya tarbiyatud dawajin, penterbiahan terhadap ayam. Maksudnya peternakan ayam, pengelolaan ayam. Jadi tarbiyah. Ya. Al-murabbi jami al-alamin. Al-alamin itu apa? Jamak dari alam. Alam itu wahum man siwallah. Yang selain Allah itu alam. Ya. Allah menciptakannya untuk kita semua. Ya. Ya. Karena Allah menciptakan alam semesta ini dan untuk kita, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, maka kita sudah selayaknya untuk selalu memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna alamin. Jadi alam beda dalam pengertian bahasa kita. Alam itu ya alam, ini alam dunia, ada alam. Jadi alam itu artinya
segala makhluk nih selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dijelaskan oleh Syekh As-Sa'di al-alamin wa hum man siwallah. Bi khalqihi lahum wa idatihi lahul alat. Karena Allah menciptakan ini kepada alam ini untuk kita, ya, menyiapkan sesuatu segalanya untuk kita semua. Baik. Disifati lagi dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Seringkali kita temukan terjemahannya itu kan Maha Pengasih, Maha Pemurah. Ya, Maha Pengasih, Maha Pemurah. Apa sih sebenarnya makna Ar-Rahman dan makna Ar-Rahim serta perbedaan antara keduanya? Ar-Rahman itu mengikuti wazan fa'alan, sedangkan Ar-Rahim mengikuti wazan fa'il dalam ilmu sharaf. Keduanya diambil dari akar yang sama, ya, dari ma'khudatani minar rahmah, dari kata rahmah. Masdarnya itu sama-sama rahmah. Rohima yarhamu, ya, rahmah. Nanti di situ muncul kata Rahman dan Rahim. Makna Rahman dan Rahim, apa maknanya? Secara bahasa itu begini. Jadi Ar-Rahman itu mengikuti wazan fa'lan. Umumnya fa'lan itu ada batasan waktu seperti ghadban, fayadhan, sakron, itu alamat ini fa'lan, ya, itu secara ilmu sorofnya. Kalau kita nanti perhatikan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu menunjukkan ada Rahman Allah dan Rahimnya, tapi secara harfiah itu maknanya sama. Ar-Rahman itu zat yang merahmati, maha merahmati. Begitu juga Ar-Rahim, maha merahmati. Ya, rahmah itu apa? Makna rahmah itu secara harfiah itu ar-riqah, kelembutan. Maka ya sah-sah saja kalau nanti ada penerjemahan Rahman itu pengasih atau penyayang atau pengasih dan memurah atau pengasih dan penyayang. Tapi mari kita perhatikan makna dari bahasa aslinya. Dalam bahasa Arab, sekali lagi, Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki kesamaan makna, yaitu yang memberi rahmat, yang memberi kelembutan, yang memberi kasih sayang, yang memberi kemurahan. Lalu apa sebenarnya perbedaan antara keduanya? Kalau secara sighah, Ar-Rahman itu sifatnya luas tapi terbatas waktunya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu terhadap makhluknya. Jadi orang beriman maupun kafir sama-sama dapat Allah. Manusia, binatang sama-sama dapat rahmah Allah, dikasih sama Allah. Cicak yang tidak punya sayap makanannya binatang-binatang yang terbang. Ini adalah bentuk karunia Allah, kepemurahan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya, orang beriman, orang kafir sama-sama dapat rahman Allah. Maka kalau kita bertanya kenapa itu ada orang kafir, ya, nggak sholat, nggak melaksanakan perintah Allah, bahkan menentang Allah, tapi kok hidupnya enak-enak saja, hidupnya ini rezekinya lancar dan seterusnya. Itulah wujud dari rahman Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Sedangkan rahim itu makna daimumah, sifatnya langgang. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Rahima, dan Allah itu maha rahim, maha merahmati, khusus ya kepada orang-orang yang beriman. Nanti sampai akhirat itu berlaku rahim Allah Subhanahu wa taala. Ini dari aspek makna ditinjau dari bentuknya, singgohnya dalam ilmu sharaf. Dari aspek balagha, penyebutan dua makna yang berulang
itu bermakna taukid, ya. Jadi dari aspek balaghah bisa dimaknai sebenarnya Ar-Rahman Ar-Rahim itu sama saja. Yang kedua menguatkan yang pertama. Sehingga kalau kita terjemahkan secara bebas dalam bahasa kita, ditinjau dari aspek balaghah, Ar-Rahmanir Rahim itu bahwa Allah sungguh benar-benar zat yang maha merahmati. Nah, rahmat itu kita artikan maha memberi kasih sayang, atau maha pemurah, atau maha pengasih, itu ya silakan, itu masalah diksi saja. Tapi dari aspek balaghah bisa dimaknai bahwa itu adalah taukid lafzi, ya, taukid yang dengan pengulangan makna, ya, pengulangan lafadznya. Ar-Rahmanur Rahim itu Allah zat yang benar-benar memberikan kasih sayang, zat yang benar-benar memberikan kemurahan yang luar biasa. Ini bahasa bebasnya begitu. Nah, mungkin kita berpikir, apa sih bedanya pengasih dan penyayang? Kalau Rahman itu pengasih, Rahim itu penyayang. Ya, sekarang alhamdulillah kita sedikit lebih kenal tentang bentuk dalam bahasa Arab antara Ar-Rahman, sekali lagi, yang mengikuti wajan fa'lan, dan Ar-Rahim yang mengikuti lafal Rahim. Yang keduanya sama-sama memiliki makna yang memberikan kasih sayang, yang memberikan rahmat, ya. Kalau dibaca keduanya bisa berarti yang kedua itu menguatkan yang pertama. Ar-Rahmanur Rahim, Allah itu, ya, maha luar biasa rahmatnya, ya. Kalau diurai kepada seluruh makhluknya, ya, tanpa pandang bulu, dan secara khusus bagi orang-orang yang beriman. Itu kalau kita maknai perbedaan antara Rahman dan Rahim, kalau kita melihat aspek perbedaan. Tapi dari aspek pengulangan itu berarti takkid. Baik, ini dari aspek makna sedikit kita uraikan. Mari bersama-sama kita baca kembali dua ayat ini. Kan bisa ada pertanyaan, suaranya tidak keluar. Tape, ya silakan. Yang lain. Baik, sudah. Bisa dibuka, Mas Admin. Nah, karena kita akan ini semuanya dibuka. Nanti mengikuti, ya, saya akan bacakan seperti tadi. Para peserta bisa mengikuti dan satu persatu, atau yang berkenan untuk sebuah bacaan dipersilakan mengikuti. Baik, saya akan bacakan kembali. Akan mengikuti nanti. Kita sudah baca tahu dan basmalah, jadi langsung kepada ayat kita, membaca langsung tanpa perlu mengulang lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari, silakan, ya. Ya. Silakan. Ini yang Mas Fikri aja yang dimatiin, yang lain bisa dipersilakan untuk dibuka, ya. Antum yang dimatiin, saya gemah. Saya ulangi lagi, ya, nanti bisa para peserta membaca, ya, bareng-bareng. Baik, saya bacakan kembali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, saya ulangi lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akan lanjutkan.
lanjutkan ayat berikutnya ya, ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Mari. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada yang kepanjangan mannya. Ar-Rahman. Ada dua harakat ya. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim, tapi Ar-Rahmanir-Rahim. Mari. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, kepanjangan Ibu ya. Ada yang kepanjangan. Jadi hanya dua harokat. Jadi Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti dulu. Jangan Ar-Rahman. Tapi tiga. Dua saja. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Kita baca dari awal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi, saya dengar ada baca kepanjangan, bukan salah. Ya, jadi iramakan kalau di ini dua harokat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Iramanya panjang pendeknya mengikuti saya, jadi jangan terlalu panjang. Jadi jangan terlalu pelan, mengikuti irama saya. Ya, jadi namanya tawasud. Tawasud itu tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bagus. Ya, ada yang mau terus silakan. Biar kalau bareng-bareng kan kurang jelas. Ada satu kamu silakan. Dulu. Saya Bu Emma, Sebutkan Pak. nama, sebelumnya sebutkan nama dan asalnya mana, ya, nama dan asalnya mana. Ya, kami silakan. Udah. Ya, silakan, Bapak, Ibu, siapa? Suaranya kenapa sih ini? Saya Pak Munir, Pak. Pak Munir, ya, silakan Pak Munir. Dari mana Pak Munir? Pak Munir dari Cipayung, Depok. Pak, ya, silakan Pak Munir. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ulangi yang terakhir. Yang bunyi Ar-Rahmanirrahim. yang Ar-Rahmanirrahim.
Ma-nya agak kepanjangan dikit. Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan Ar-Rahmanir-Rahim, itu kepanjangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tepat sekali. Barakallahu fikum. Terima kasih, Ner. Bagus. Oh iya. Yang lain? Ya, silakan. Pak siapa? Ini Ridho dari Padang, Ustaz. Ridho dari Padang. Masya Allah. Ya, silakan Mas Ridho. Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Gimana, Ustaz? Ya, bagus. Ya, alhamdulillah. Dan nanti jangan ada jeda-jeda ya. Tadi ada pengejaan. Coba diulang lagi dari Bismillah sampai Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi di antara kalimat itu tidak perlu ada seperti ada jeda, tapi langsung disambung dengan huruf-huruf lainnya. Coba silakan diulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bagus. Terima kasih Mas Ridho dari Padang. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang lain? Ada lagi? Sebelum kita lanjutkan, nanti kalau sudah semuanya yang mau store, kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Ada lagi yang mau store? Saya Ustaz. Ya, silakan Bu. Siapa nih? Halo. Silakan Bu. Ya. Ya, halo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Miftah Hidayah Ustaz. Oh ya, dari mana? Dari Nursalam Ustaz. Dari Cikoneng Ustaz. Cikoneng, Masya Allah. Dari Jawa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, perhatikan. Saya Pak Ustaz. Gimana? Saya Pak Ustaz. Bu Emma. Gimana? Ya, perhatikan ada alnya, jangan jangan ada mantul. Alhamdu. Ya, ini hal yang umum, kadang terlalu ditekan seperti ada kol-kola. Jadi ada muncul seperti itu walaupun nggak terlalu kelihatan. Jadi ulangi ya Ustaz ya. Jadi saya contohkan ya. Alhamdu. Itu kalau saya pelankan. Bukan alhamdu, itu kan seringnya ke pengejaan kemudian ditekankan sehingga muncul kol-kola. Jadi begini, saya contohkan lagi. Alhamdu, bukan ada alanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo, ulang lagi. Lanjut Pak ya. Ya, langi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, tadi perlu ingat masalah kol-kolah ya. Jadi tidak setiap mati itu ada muncul gitu, nggak tersadar kita ada penekanan. Ya, barakallahu fikum. Ya, dari Cikoneng, Masya Allah. Ya. Yang lain? Saya Pak Ustaz, Ya, saya. lagi. Ya. Dari? Saya Pak, Bu Emma. Bu Emma. Jakarta. Gimana, Jakarta. Masya Allah. Silakan Bu Emma. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nanti dulu, cukup dulu. Ini kepanjangan Rahman. Ini yang tadi saya
tekankan kesalahan umum ketika membaca basmalah itu kepanjangan di Rahman ya. Jadi cukup 2 harokat. Saya kasih contoh dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatannya enak, tapi itu kepanjangan. Jadi contoh yang benar adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kepanjangan Ibu, ikuti saya tadi. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi 2 ketukan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Pendekin lagi, masih kebanyakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, barakallahu ya. Ini ingat-ingat Bu ya, kepanjangan. Ya. Ya. Sudah cukup? Saya lanjutkan. Apa masih ada yang start lagi? Dua harokat berarti sedikit. Ya, 2 ketukan ya. Jadi 2 harokat itu tergantung kita iramanya apakah cepat, sedang atau lambat. Jadi kalau lambat kan Ar-Rahmanir-Rahim itu lambat. Nanti saya pertengahan Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau cepat Ar-Rahmanir-Rahim. Semuanya benar, tinggal kita memilih yang hadir itu cepat biasanya untuk terakupat dalam murojaah atau tawasud. Yang saya contohkan itu tawasud ya, pertengahan. Ada yang bukan tahqiq istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ini tahqiq. Nah, yang pertengahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, ini contohnya ya. Baik, ada lagi yang mau start? Kalau sudah nggak ada lagi, saya lanjut ya. Ayat berikutnya. Saya ada tak. lagi? Oh ya, silakan. Ya, Muhsin siapa dari mana? Karanganyar. Pak Muhsin, Ustadz Muhsin dari Karanganyar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, cukup. Ini yang perlu dicatat adalah konsistensi ketukan. Jadi kayak misalkan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, bukan begitu, tapi bukan alhamdulillah. Jadi konsistensi ketukan ya, hak setiap huruf satu harokat, kecuali kalau dia mat menjadi tabi'i 2 harokat. Jadi bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, bukan alhamdulillah, tapi alham itu sama. Alhamdulillah. Sama, bukan alhamdulillah, bukan. Jadi ya. Diulangi dari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, bagus ya. Hanya konsistensi, ada beberapa tempat yang tuh perhatikan setiap huruf itu satu harokat saja. Nah, nanti kalau kita dengan mengulang-ulang mengikuti, kita belajar ada pembimbingan, nanti lama-lama akan nih. Tapi kalau kita belajar sendiri, kita tidak tahu kita bacaannya salah atau benar. Atau bahkan ketika kita hanya mengikuti murotal saja, belum tentu kita mengikuti persis. Jadi perlu dicekkan. Baik, saya lanjutkan ayat berikutnya ya. Sudah cukup? Atau masih ada lagi yang store? Ya, saya lanjutkan ayat keempat ya. Satu lagi insya Allah. Ada dua bacaan ya. Kita boleh membaca Maliki Yaumiddin. Pilih juga boleh membaca Maliki Yaumiddin. Perbedaannya apa? Kalau kita baca panjang, Malik itu artinya pemilik. Kalau Malik itu artinya raja. Jadi kalau Maliki Yaumiddin, Allah itu adalah pemilik hari pembalasan. Ad-din ma'nahu al-jaza. Lah, apa Allah itu hanya raja di sana saja? Bukan, karena kalau kerajaan di dunia ada orang yang mengingkari, orang nggak percaya, orang kafir kepada Allah banyak. Tapi kalau nanti di akhirat, dalam ayat yang lain disebut limanil mulkul yaum. Hari ini kerajaan milik siapa? Lillahil wahidil qahhar. Hanya milik Allah yang maha wahid dan maha menundukkan. Maka di akhirat tidak lagi ada yang mengingkari. Yang dulu kafir semuanya percaya akan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia masih ada yang kafir, masih ada yang menolak, masih ada yang mengingkari kekuasaan Allah. Itu dari aspek kata makna Malik panjang yang kita baca, yang populer itu kita membaca panjang. Tapi sebenarnya Nabi mengajarkan dua bacaan, ya. Yang dibaca Malik, ya. Dalam riwayat Waras An-Nafi bacanya Malik, ya. Kalau Malik raja hari pembalasan. Allah itu raja segala-galanya dunia akhirat, tapi di dunia ini ya tadi sekali lagi masih diingkari oleh sebagian orang yang tidak beriman. Maka Allah menegaskan ya di akhirat sudah tidak ada lagi yang mengingkari. Jadi antara Malik dengan Malik juga memiliki aspek kesamaan makna. Jadi ya raja kan yang menguasai, yang memiliki. Maka juga begitu juga pemilik, ya itu juga kekuasaan ya dibahasakan dengan kata raja. Sehingga baik Malik maupun Malik secara makna juga saling melengkapi makna. Kita boleh membaca sekali lagi bacaan pendek maupun panjang. Contoh panjang, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Contoh yang pendek, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Ya, hanya saja di masyarakat kita lebih baik kita membaca yang orang lain paham. Soalnya nanti bisa mengganggu kekuasaan orang. Itu imamnya kok baca Maliki Yaumiddin, salah itu, jadi mengganggu. Tapi kalau orang sudah paham, tidak ada masalah. Apalagi kita membaca dengan riwayat yang berbeda di tengah-tengah masyarakat yang belum paham. Baik, itu makna Maliki Yaumiddin. Kemudian kita sambung ke ayat berikutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka
iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, secara makna iyyaka na'budu. Ini ada juga kesalahan yang khususnya maaf ini banyak terjadi di daerah Jawa Barat membaca iyyaka na'budu. Nah, di situ dikasih jeda. Nah, ini bacaan yang tidak ada sanadnya. Pernah saya mendapatkan penjelasan itu kalau nggak dibaca begitu nanti kanak butuh nyambungnya ke kanak butuh. Nah, ini kelihatan sekali tidak paham bahasa Arab. Nanti kanak butuh hanya dianggap seperti yang berarti K itu kan bisa litasbih, bukan nggak seperti itu. Sangat seperti. Jadi bukan iyyaka na'budu, bukan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi langsung ya, tidak dikasih jeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, enggak seperti itu ya. Jelas tidak ada riwayat pembacaan seperti itu ya. Dengan alasan itu nanti memiliki makna yang berbeda, ini jelas dia berarti tidak paham bahasa Arab. Artinya iya karena butuh hanya kepadamu. Kata-kata hanya ini muncul dari takdim mahakkuhut ta'khir. Takdimu mahakkuhut ta'khir itu mendahulukan apa yang secara struktur normalnya diakhirkan. Yang namanya maf'ul bih itu jatuh setelah fi'il. Na'budu iyyaka. Na'budu iyyaka, kami na'budu beribadah atau menyembah iyyaka padamu. Nah, kemudian maf'ulnya dibalik. Namanya takdim mahakku ta'khir, mendahulukan apa yang secara strukturalnya itu adalah diakhirkan. Tentu yang namanya maf'ul bih, bukan isim maf'ul ya. Itu jatuh setelah fi'il, mana ada objek yang taruh di depan. Asli dalam bahasa kita begitu. Jadi ada perbuatan terus kemudian yang dikenai ya. Nah, takdim mahakku ta'khir ini dalam bahasa Arab memiliki makna mengkhususkan. Kalau dalam istilah balaghah qasr, maka muncul hanya. Ya, jadi hanya itu hanya kepadamu, ya, hanya kepadamu kami beribadah. Nah, itu kata-kata hanya itu muncul dari dibaliknya struktur. Begitu juga wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Jadi ini maknanya seperti la ilaha illallah ya. Nah, kalau la ilaha illallah itu berarti al istisna illa ba'da nafi. Jadi yang pertama nafi kemudian diisbatkan. Ya, kalau kita terjemahkan la ilaha illallah itu ilah, sembahan itu hanya Allah. Kalau terjemahan kita kan tiada Tuhan selain Allah. Itu bahasa kita. Nah, kalau bahasa Arab kalau kita paham la ilaha illallah singkatnya itu ilah, sembahan hanya Allah, sembahan itu hanya Allah. Nah, itu bahasa kita yang simple. Tapi biasanya orang nggak berani mengartikan begitu. Itu lebih mudah dipahami daripada tiada Tuhan selain Allah. Ya, sembahan itu yang diibadahi itu hanya Allah. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nasta'inu iyyaka, na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kenapa kalau kita nanti mengatakan na'budu misalkan ya, berarti bisa mengibadahi yang lain ya. Maka ketika kalimat la ilaha illallah atau iyyaka na'budu ini didengar oleh orang-orang musyrik yang juga beribadah kepada Allah tapi beribadah kepada selain Allah, mereka menolak ya.
Jadi saya menyembah Allah, tapi ada kesempatan lain, ya, saya ada Tuhan-Tuhan yang lain juga, ya Hubal, Manat gitu. Berarti dengan di baliknya struktur itu memiliki fungsi qasr, hanya atau mengkhususkan ibadah hanya pada itu maknanya. Baik, kita akan kembali membacakan nanti. Silakan nanti ngikuti ya bareng-bareng. Saya akan bacakan ayat Malik Yaumiddin dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan pakai panjang saja ya. Yang tadi saya sampaikan Malik Yaumiddin ini sekedar informasi saja, sekedar pengetahuan. Ya, boleh ya. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ini ada yang komplain suara tidak keras, Mas Vicky? Tidak ada masalah. Itu. Coba. Mari bersama-sama. Maliki Yaumiddin. Mari. Maliki Yaumiddin. Maliki Yau jangan O loh ya. Ya, kalau saya baca perlahan itu Yau. Yau, bukan Yau. Di dalam bahasa Arab tidak ada O. Tidak Yau, tapi Yau. Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Itu pelannya begitu. Maliki Yaumiddin. Mari. Bos. Nanti satu persatu nanti yang ingin sebentar ya. Saya bacakan selanjutnya. Iya, bukan, jangan terlalu ditekan. Tapi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bacakan lagi 2 kali. Perhatikan, ikuti dalam hati. Nanti dikeraskan setelah saya membaca 2 kali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, untuk lebih clear-nya, silakan nanti yang ingin store sambil nanti sebenarnya yang store nanti evaluasi ini untuk semuanya ya. Namanya juga belajar. Ya, silakan yang mau Star Malik Yaumiddin dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siapa dulu? Sebutkan nama dan saya Bu Emma, lagi. Pak. Saya dulu. Siapa? Bu Emma. Oh ya, yang Jakarta Bu ya. Ya, Pak. Silakan Bu Emma. Insyaallah. Iyyaka na'budu Maliki dulu. 2 ayat Bu. Dari Maliki. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus Bu Emma. Barakallahu fikum. Ya. Amin. Iramanya sudah tadi sering kepanjangan Bu ya. Ya. Enggak apa-apa, memang sudah perlunya belajar Bu ya. Dengan mendengarkan berulang-ulang, mengikuti. Oh iya, nanti jadi kita bisa gitu ya. Bagus Bu, alhamdulillah ya. Silakan yang lain. Ya. Siapa? Munir. Pak Munir lagi, silakan Pak Munir. Ya. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fikum. Bagus, terima kasih Pak Munir. Yang lain silakan lagi. Ulotak. Ya. Muksin. Pak Musin ya, silakan. Ya. Maliki Yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, yang perlu diperhatikan masih masalah konsistensi ketukannya. Ya. Konsistensi ketukannya. Jadi ada yang panjangnya tidak sama. Ya, jadi huruf itu kalau kita itu nanti kesananya harus sama. Jadi perhatikan nanti tapi ini kita bisa dengan tadi terus mengikuti berulang-ulang. Nanti yang saya itu kepanjangannya di mana? Tadi saya Bu Ema juga awalnya itu kan kepanjangan, tapi oh ya, setelah mengikuti oh ternyata ini inkonsistensi bagus, tapi masalah kekurang konsistenan dalam memberikan hak masing-masing huruf. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi iramanya ini masalah nanti suara itu kan anugerah ya, udah dari sononya kemerduan, dan nanti termasuk gaya-gaya itu ya mengikuti siapa itu tafadhol, tapi yang mendasar itu makharijul kemudian konsistensi dalam memberikan hak kepada masing-masing huruf. Ya, itu catatannya. Ini juga kepada yang lain ya. Catatan. Silakan yang lain. Dari Elia Pak Ustadz. Dari Elia dari Jember. Elia dari Jember, Mas. Wah, Jembernya mana ini, Bu? Daerah mana ini? Daerah Kaliwates, Pak Ustadz. Kaliwates. Ya, dekat nggak dengan pusat penelitian kopi itu? Oh, jauh itu, Pak Ustadz. Kopi dan kakao ya. Saya pernah ngisi di situ dulu, udah lama. Udah Mami masih banyak. Ini dari Malik Yaumiddin ya, Pak Ustadz. Iya, monggo. Silakan dari Jember, silakan Ibu. Ya. Dari Malik Yaumiddin ya, Pak Ustadz. Dari Malik Yaumiddin. Ya, 2 ayat ya, monggo. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulang lagi, Bu. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, catatannya itu dengan tapi butuh. Jadi nggak perlu iya karena tapi ya nunnya baru ketemu ain. Jadi kan nggak begitu, tapi bukan itu arti ada keluar dari hidung itu. Sama saja ya, jadi tidak ada yang keluar dari hidung. Tapi kalau biasanya ini menekankan tapi sengau dan kemudian keluar dari hidung. Nah, ini kesalahan umum. Jadi budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulangi, Bu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya Allah, barakallahu. Bagus ya, udah bisa menghilangkan sengau tadi. Ya, bagus, Bu, dari Jember. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan yang lain. Taufik Ustadz dari Bogor. Masya Allah, Ustaz Taufik, tafadhal. Guru ngaji nih. Tafadhal Ustaz Taufik. Ya. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, bagus Ustaz Taufik. Ya, yang lain tafadhal. Jazakallah khairan. Saya lagi. Saya Ustaz. Tahu hidayah Ustaz. Ya,
Nah, ya. Silakan Kak Emin. Maliki yaumiddin. Ulangi lagi kalau bisa. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Barakallahu fikum. Jam berapa ini di Pontianak? Sudah malam ya? Siapa Pontianak dari Cikoneng, Ustaz? Oh ya, Mustafi dari Cikoneng. Apaan? Tapi lo KM. Ya. Jazakumullah, Baik. Ustaz. Saya kira KM yang ya, maaf ini. Silakan. Ya, yang lain. Ya, barakallahu fikum. Ya. Jadi itu kan langsung begitu orang lain. Tafadhal, masih ada lagi? Cukup? Bukan mana? Bakso. Oh. Ridho, Pak Ustaz, Ridho. Ridho, ya, dari Padang ya. Iya, Ustaz. Tafadhal. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagus, barakallahu fikum. Ya. Cukup? Cukup dulu ya. Kita sudah 1 jam. Ya, kita ikhtiar. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Memang kalau seminggu sekali kita istiqomahkan dulu lah seminggu sekali, ajak kawan-kawan untuk ini nanti bisa menambahnya. Kita sedikit saja ngajinya, tapi insya Allah sudah cukup banyak tadi beberapa catatan, koreksi, evaluasi kita saling melengkapi dan juga memiliki tentang makna-makna yang terkandung pada setiap ayat. 1 jam kita tadi sudah mengaji beberapa ayat saja. Insya Allah nanti pekan yang akan datang kita akan kembali lanjutkan insya Allah nanti sampai selesai surat Al-Fatihah, baru nanti kita akan beranjak ke surat-surat yang lain. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurang. Silakan ajak kawan-kawan yang berminat untuk memperbaiki bacaan dan juga sekaligus nanti memahami setiap ayat yang kita baca. Dan nanti ke depan, nanti ke surat-surat lain, nanti insya Allah kita akan juga bagaimana cara menghafalnya. Al-Fatihah ini kan semuanya sudah hafal, hanya ada koreksi-koreksi bacaan saja, baik makharijul huruf dan juga mungkin tidak setiap kita sudah memahami makna dari setiap ayat yang kita hafal tadi. Maka kita mendapatkan pemahaman tambahan. Baik, barakallahu jazakallah, kabar-kabarkan kepada kawan-kawan jika ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan Al-Qur'an. Amin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.